Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Persiapan presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, antara lain: yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Kemudian yang terakhir, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan lokasi atau tempat akan melakukan presentasi bisnis. Selanjutnya, alat bantu presentasi bisnis. Bentuk presentasi juga banyak variasinya, mulai dari alat bantu presentasi yang konvensional sampai dengan yang modern atau kontemporer. Masing-masing dalam bentuk presentasi bisnis ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah papan tulis hitam dan putih. Keunggulannya, fleksibilitas dalam penulisannya, kemudahan dalam melakukan koreksi, dan dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang bersamaan. Kemudian kelemahannya, tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Pembicara menutupi peserta saat menulis, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama, tersedianya papan tulis yang sangat terbatas sehingga apabila sudah penuh harus dihapus dulu. Spidol sangat mengganggu dan sering mengering sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang terakhir, tidak efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15 orang. Yang kedua ada flip chart. Flip chart adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Keunggulannya yaitu fleksibilitas dalam penulisan. Pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Pembicara dapat merujuk catatan atau lembar kertas sebelumnya. Biaya yang relatif murah, bisa diletakkan di mana saja. Kelemahannya, sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan. Pembicara sering menutupi peserta saat menulis. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Mutu kertas yang jelek dan kemungkinan spidol yang digunakan macet. Biasanya kertas flip chart hanya digunakan untuk sekali presentasi saja. Muncul suara berisik ketika mengganti lembar kertas dan tidak cocok untuk peserta yang lebih dari 20 orang. Yang ketiga ada transparansi overhead projector. Transparansi OHP nampaknya merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi para pembicara. Keunggulannya yaitu cepat dan murah jika menggunakan fotokopi, dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi, tetapi biayanya relatif mahal. Layar tetap jelas meskipun dalam ruangan yang terang, visual dapat dioperasikan secara cepat dan mudah diubah meski beberapa saat sebelum presentasi dilakukan. Informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Overhead projector umumnya banyak tersedia di berbagai tempat pertemuan atau pelatihan. Kelemahannya, kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih.
Pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicaraan dan mengalihkan pembicaraan, menimbulkan distorsi gambar manakala OHP tidak fokus. Kipas pada OHP seringkali berisik, dan transparansi sangat peka dengan bekas sidik jari dan mudah rusak. Yang keempat, ada slide. Sekitar tahun 1980-an, slide cukup populer bagi alat bantu presentasi. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan keduanya. Memiliki keunggulan, yaitu slide foto warna mudah pembuatannya. Slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC. Dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Daya tahan cukup tinggi. Terlindung dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam disket. Hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable. Kelemahannya yaitu proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu cukup lama. Harganya juga relatif mahal. Kemudian yang kelima ada papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik telah dikembangkan dengan menawarkan berbagai kemudahan yang banyak digunakan di kantor, konferensi, dan ruang pelatihan. Papan tulis elektronik cocok untuk kegiatan diskusi kecil atau sejenisnya. Sarana ini juga memiliki berbagai keunggulan dan kelemahan sebagaimana alat bantu lainnya. Keunggulannya antara lain fleksibilitas dalam penulisan materi, koreksi dapat dilakukan dengan mudah, mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar tersebut, dan hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Kemudian ada kelemahannya, yaitu berupa tulisan tangan yang terkadang sulit untuk dibaca. Peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat bersamaan sehingga arus dan ritme terganggu. Hasil cetakan seringkali berkualitas rendah dan sukar dibaca jika tulisan tangannya memang jelek. Dan seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Alat bantu presentasi bisnis yang keenam yaitu video cassette recorder atau VCR, atau biasa kita sebut sebagai perekam kaset video. Kita dapat merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus dalam format kaset video. Secara umum, kaset video memiliki 3 macam format, yaitu yang pertama, PAL, yang biasa digunakan di Australia, Selandia Baru, Inggris, Spanyol, Portugal, Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, Austria, Belanda, Swiss, Afrika Selatan, Cina, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Yang kedua yaitu NTSC, yang biasa digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Taiwan, Filipina, dan sejumlah negara Amerika Latin. Selanjutnya, yang terakhir yaitu SECAM, yang biasa digunakan di Prancis, Jerman, Yunani, Timur Tengah, Mauritius, Republik Ceska, Slovakia, Hungaria, Polandia, dan Rusia. Sarana ini juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu, yang pertama, sangat praktis. Yang kedua, monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran. Yang ketiga, video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Yang keempat, tersedia pokok materi subjek secara luas, termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasional. Kelemahannya yaitu, yang pertama, kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan ke dalam layar lebar. Yang kedua, perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kuranglah efektif. Yang keempat,
diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator video. Alat bantu presentasi bisnis yang ketujuh yaitu panel LCD. Panel LCD atau Liquid Crystal Display memiliki kesamaan dengan layar komputer jenis laptop, yakni transparan. Untuk dapat beroperasi, layar LCD dihubungkan dengan port monitor bagian belakang komputer dan bertindak seperti layar komputer biasa yang menayangkan data atau gambar. Teknologi presentasi yang cukup canggih ini minimal memiliki sekitar 16,7 juta warna dengan kualitas tampilan gambar cukup baik. Panel LCD ini baru dapat berfungsi bila dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam bentuk portable komputer maupun desktop komputer. Panel LCD ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan, sebagaimana alat bantu presentasi lainnya. Keunggulannya yaitu, yang pertama, proyeksi data secara langsung dari PC secara real time. Yang kedua, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Yang ketiga, panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Kelemahannya yaitu, yang pertama, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek. Yang kedua yaitu keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Dan yang terakhir yaitu ada 3 peralatan yang diperlukan, seperti komputer, proyektor overhead, dan panel LCD. Alat bantu presentasi bisnis yang ke-8 yaitu proyektor LCD. Proyektor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan salah satu alat bantu presentasi yang banyak digunakan oleh organisasi atau lembaga bisnis maupun non-bisnis. Dalam perkembangannya, proyektor LCD dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang semakin membaik. Perkembangannya dapat dilihat dari bentuk atau tampilan produk yang semakin menarik dan ramping. Proyektor LCD ini baru dapat berfungsi dengan baik apabila dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam bentuk komputer jinjing atau portable komputer maupun komputer meja atau desktop komputer. Lalu, bagaimana pengoperasiannya? LCD proyektor yang telah dihubungkan ke komputer memerlukan software untuk presentasi. Ada beberapa software presentasi yang dapat digunakan, antara lain yaitu Microsoft PowerPoint, Harvard Graphics, Lotus Freelance, Adobe Persuasion, Noxel Presentation, dan Compel Presentation. Penggunaan proyektor LCD dalam presentasi bisnis ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Antara lain yaitu, keunggulannya yaitu, yang pertama, tampilan data dilakukan secara real time. Yang kedua, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Yang ketiga yaitu, dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi semakin menarik karena yang ditampilkan dapat berupa data teks, suara, dan video. Kemudian kelemahannya yaitu, yang pertama, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Yang kedua, harga LCD proyektor masih relatif mahal, meskipun dari waktu ke waktu cenderung harganya turun. Yang ketiga, peralatan yang diperlukan seperti komputer, LCD proyektor, dan layar. Yang terakhir yaitu, kadangkala terjadi ketidaksesuaian atau tidak kompatibel antara merek LCD proyektor tertentu dengan komputer yang digunakan. Analisis audiens. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, salah satu persyaratannya, pembicara harus dapat menganalisis audiens secara tepat. Ketidaktepatan dalam menganalisis audiens akan membuat pembicara gagal atau kecewa karena tidak mampu menyampaikan presentasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama yaitu, siapa audiensnya?
Analisis audiens ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. Semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari para audiens, pembicara semakin mudah melakukan presentasi secara tepat. Audiens tersebut dapat ditinjau dari berbagai hal, misalnya dari sisi pekerjaan atau jabatan, status pekerjaan, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu, apa yang diinginkan audiens? Agar penyampaian pesan-pesan bisnis sesuai seperti yang diharapkan, pembicara yang baik perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens. Dengan memahami apa yang menjadi harapan audiens, seorang pembicara tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin, sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Yang ketiga yaitu, di mana melakukan presentasi? Bagi pembicara, pemahaman terhadap tempat presentasi dilakukan sangatlah penting. Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Misalnya, apakah tempat presentasi bisnis dilakukan di kota atau di desa? Apakah ruangan untuk presentasi ber-AC atau tidak? Apakah presentasi bisnis dilakukan sebelum atau sesudah makan siang? Apakah presentasi bisnis menggunakan podium, meja, atau gaya panggung? Yang keempat yaitu, kapan melakukan presentasi? Seorang pembicara perlu memperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi bisnis. Rincian mengenai tanggal, bulan, hari, dan jam berapa. Sebagaimana diketahui, dalam waktu sehari terdapat jam-jam ketika audiens masih sangat segar, tetapi juga terdapat jam-jam saat stamina audiens telah menurun, melemah, bahkan cenderung mengantuk. Pagi hari merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan presentasi bisnis. Adapun waktu siang hari setelah makan siang merupakan waktu yang cukup berat, karena audiens cenderung mengantuk. Dengan mengetahui kapan seseorang harus melakukan presentasi, paling tidak ia akan mempersiapkan strategi atau trik-trik apa yang paling tepat untuk melakukan presentasi bisnis tersebut. Yang kelima yaitu, mengapa melakukan presentasi? Sebelum melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan, mengapa harus melakukan presentasi bisnis? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan sangat bervariasi antara seseorang dengan yang lain. Yang keenam yaitu, bagaimana melakukan presentasi? Seorang pembicara yang satu dengan pembicara yang lain tentunya memiliki strategi presentasi bisnis yang berbeda-beda. Misalnya, presentasi dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap, menggunakan transparansi overhead, slide, proyektor LCD, komputer multimedia, atau lainnya. Selain itu, perlu diperhatikan apakah presentasi bisnis memerlukan tata letak meja dan kursi secara khusus untuk diskusi kelompok, atau posisi meja dan kursi diatur searah ke depan. Berdasarkan beberapa pertanyaan mendasar tersebut, temukan jawaban-jawaban secara spesifik. Semakin banyak informasi yang dapat diperoleh, semakin matang persiapan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan presentasi bisnis yang dilakukan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh si pembicara. Selanjutnya adalah analisis bahasa tubuh. Dalam melakukan presentasi bisnis, sebenarnya bukan saja ucapan pembicara yang menjadi perhatian, tetapi munculnya gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh pembicara, antara lain meliputi yang pertama adalah ekspresi wajah, merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, cemberut, atau marah. Yang kedua adalah senyuman. Tidak ada komunikasi yang lebih handal di antara manusia selain senyum. Senyum dapat menghapus beda pendapat, mengobati perasaan sakit, memulai hubungan, meyakinkan teman, dan menyampaikan penghargaan. Dalam presentasi bisnis, senyum yang polos, tulus, dan tidak dibuat-buat dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan membangun hubungan yang lebih akrab dengan audiens. Yang ketiga adalah kontak mata.
Kontak mata yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara. Yang keempat adalah gerakan tangan. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan dapat membantu pembicara untuk lebih meyakinkan atau memperkuat topik bahasan tertentu. Yang kelima adalah gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan presentasi bisnis untuk menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Yang keenam adalah gerakan kepala. Gerakan kepala bagi pembicara dapat digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Yang ketujuh adalah cara berdiri. Presentasi bisnis dapat dilakukan dengan cara duduk, berdiri di atas podium, atau berdiri tanpa podium menghadap audiens. Selanjutnya adalah peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Seringkali, pembicara memasuki ruang presentasi bisnis tanpa peninjauan sebelumnya. Hal ini akan dapat mengganggu kelancaran presentasi bisnis tersebut. Yang kedua adalah di samping mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis, peninjauan lokasi juga mencakup antara lain tempat duduk dan tata letaknya, ruangan ber-AC atau tidak, tata lampu, podium, posisi layar, posisi proyektor, dan sejenisnya. Yang ketiga, di samping itu, pembicara sebelum melakukan presentasi bisnis perlu melakukan pengecekan terhadap posisi podium, apakah posisinya sudah tepat dan tidak mengganggu pandangan audiens yang hadir, dan apakah podium yang tersedia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya adalah percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Ketidakpercayaan diri seorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis dalam berbagai macam sikap, yaitu yang pertama adalah gemetar. Tangan dan lutut yang gemetar bukan disebabkan oleh adanya rasa takut. Itu merupakan suatu proses homostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Yang kedua, bicara terputus-putus. Jika saat presentasi bisnis seorang pembicara kehilangan urutan pemikiran atau terputus-putus, sebaiknya lepaskan kontak mata dengan audiens, ambil nafas dalam-dalam, hembuskan nafas secara perlahan-lahan sambil melihat catatan-catatan kecil. 3. Mulut kering. Jika pada saat pembicara melakukan presentasi bisnis dan mulut terasa kering, sebaiknya segera minta disediakan segelas air minum dengan cara langsung atau tidak langsung. 4. Tenggorokan tersumbat. Apabila seseorang pembicara saat melakukan presentasi bisnis tiba-tiba tenggorokannya tersumbat, sebaiknya belajarlah menguap diam-diam sambil tundukkan kepala, katupkan bibir, buka bagian belakang tenggorokan, dan tarik udara masuk lewat hidung. 5. Tersenggal-senggal. Apabila pembicara tiba-tiba pernafasannya terganggu atau tersenggal-senggal, jangan cemas, tundukkan kepala dan alihkan fokus dari audiens. Peter Ursbenders dalam buku Secrets of Power Presentation memberikan resep bagaimana seorang pembicara mampu mengembangkan percaya diri, yaitu 1. Saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua audiens dan kemudian kepada orang yang mengatakan segala yang baik dari Anda. Jangan menunduk malu, berbanggalah. Kedua, mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak, kemudian percepatlah secara bertahap. 3. Bukalah presentasi Anda dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh. 4. Mengakui bahwa Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada audiens Anda. 5. Pakailah pakaian yang terbaik. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah hiasi wajah dengan senyuman. Berlatih presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Identifikasi audiens. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam presentasi bisnis adalah mengidentifikasikan siapa audiens Anda. Audiens bisa saja dari kalangan posisi atau jabatan apa saja. Seorang pembicara juga perlu mengantisipasi apa yang diharapkan audiens serta bagaimana solusinya. Kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Mempersiapkan poin-poin penting yang perlu disampaikan saat presentasi bisnis yang sifatnya global dan masih bisa dikembangkan. 3. Tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Selanjutnya, mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci sehingga menjadi teks atau naskah yang lengkap dan tinggal menyampaikannya ke forum.
Penyampaian teks secara lengkap akan menambah percaya diri. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyampaikan materi tersebut dengan cara-cara yang menarik dan tidak membosankan. 3. 4. Buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. Selain menyiapkan teks lengkap, cara lain yang bisa dilakukan adalah membuat semacam kerangka atau naskah secara garis besar. Dalam rangkuman harus mencakup poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-sub judul. Yang terakhir, tulislah ke dalam kertas ukuran kartu pos. Cara yang terakhir itu dengan menuliskan poin-poin penting pada kertas berukuran kartu pos.